Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil final project saya di mata kuliah algoritma pemrograman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Jaksana dari Departemen Teknik Mesin FTIS ITS. Dosen pembimbing saya Pak Yohanes. Di final project kali ini saya mengambil judul aplikasi pembuat grafik untuk gerak parabola dan gerak jatuh bebas. Langsung saja kita ke latar belakang. Jadi kenapa saya mengambil judul ini? Saya melihat bahwa pada era digital seperti sekarang ini, mempelajari algoritma bahasa pemrograman itu merupakan hal yang sangat penting, karena bahasa pemrograman itu mempunyai banyak sekali manfaat, dan dari situ saya berpikiran untuk membuat sebuah aplikasi yang bisa mempermudah dalam pekerjaan, khususnya di bidang teknik mesin. Dan di sini maksud saya memilih untuk membuat aplikasi yang dapat mempermudah dalam perhitungan dan pembuatan grafik pada gerak parabola dan gerak jatuh bebas. Untuk rumusan masalahnya, di sini saya membuat aplikasi yang dapat memudahkan dalam menyelesaikan sebuah perhitungan dan membuat aplikasi yang simpel dan mudah digunakan. Jadi tujuannya adalah menyediakan sebuah aplikasi yang bisa mempermudah dalam perhitungan dan pembuatan grafik pada gerak parabola dan gerak jatuh bebas. Selanjutnya kita ke rancangan program. Jadi pada proyek akhir ini saya membuat dua aplikasi yang terpisah. Satu aplikasi berfungsi untuk menghitung dan membuat grafik dari gerak parabola, dan satu lagi aplikasi untuk menghitung dan membuat grafik dari gerak jatuh bebas. Jadi pada aplikasi tersebut user itu tinggal memasukkan datanya saja, nanti aplikasinya akan otomatis bisa menghitung dan menggambar atau membuat grafiknya. Kemudian variabel yang dapat diinputkan oleh user ada kecepatan awal dalam satuan meter per second, sudut elevasi dalam satuan derajat, itu untuk yang grafik, untuk aplikasi grafik dari gerak parabola. Kemudian aplikasi untuk gerak jatuh bebas, user bisa menginputkan data yaitu ketinggian awal dan koefisien drag atau CD. Di aplikasi yang saya buat ini, untuk nilai percepatan gravitasi dan pertambahan waktunya sudah ditentukan di aplikasinya, jadi user tidak bisa menggantinya. Lalu ketika aplikasi dijalankan untuk aplikasi yang gerak parabola, maka hasil outputnya adalah berbentuk sebuah grafik dari lintasan yang dilalui oleh gerak parabola tersebut, dan ada keterangan dari nilai jarak maksimum, tinggi maksimum, dan waktu tempuh benda. Kemudian yang aplikasi grafik gerak jatuh bebas, output yang dihasilkan adalah grafik kecepatan terhadap waktu, grafik ketinggian terhadap waktu, dan keterangan tentang waktu tempuh dan kecepatan benda ketika menyentuh tanah. Kemudian kita lanjut ke algoritma. Untuk algoritmanya kita langsung saja ke kode dari programnya. Dari sini saya akan menjelaskan lebih dahulu program gerak parabola terlebih dahulu hingga selesai sampai ke hasil grafiknya. Nanti baru lanjut ke aplikasi grafik gerak jatuh bebas. Untuk algoritma dari aplikasi gerak parabola ini, yang pertama-tama adalah menyiapkan modul Python yang dibutuhkan. Jadi di sini kita membutuhkan modul NumPy, Matplotlib, dan TK-iter. Kemudian membuat fungsi untuk grafik yang akan dibuat.
Eh, di sini saya namai fungsi grafik. Kemudian kita membuat array untuk tempat hasil dari perhitungannya. Kemudian mendefinisikan waktu awal yaitu 0, kemudian pertambahan waktu atau dt yaitu sebesar 0,01 dalam satuan second, ketinggian awal adalah 0, jarak awal 0, kemudian percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian kecepatan awal, di sini kecepatan awal akan diisi dari input user, dan theta atau sudut elevasi yang juga diisi oleh user. Lalu di sini membuat perulangan dengan syarat ketinggian adalah lebih dari sama dengan 0. Jadi nanti ketika ketinggiannya kurang dari sama dengan 0, programnya akan otomatis berhenti menghitung. Di dalam perulangan ini ada rumus ketinggian, ada rumus jarak, dan rumus pertambahan waktu. Setelah perhitungan di dalam rumus, nanti hasilnya akan dimasukkan ke dalam array yang sudah kita buat tadi di atas. Kemudian menampilkan ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh dari benda. Lalu kita men-set untuk sumbu X adalah jarak benda dan Y adalah ketinggian benda. Kita beri label seperti ini untuk sumbu X dan sumbu Y, dan kita beri nama. Ini saya beri nama gerak parabola. Kemudian plt.show untuk menampilkan grafik yang telah dibuat. Selanjutnya kita membuat fungsi untuk tombol reset. Di sini saya namai fungsinya re_set. Di dalamnya ada perintah yaitu untuk menutup dari grafik yang sudah dibuat, kemudian menghapus data yang ada di kotak input untuk sudut elevasi dan kecepatan awal. Kemudian membuat fungsi untuk tombol exit. Saya beri nama CLS dan perintahnya itu exit, yaitu menghentikan dari programnya. Lalu selanjutnya adalah membuat root Windows atau jendela utama aplikasi, yaitu root sama dengan TK dalam kurung. Untuk namanya saya beri nama aplikasi grafik gerak parabola, dan di sini ukurannya adalah 350 x 250 pixel. Kemudian kita membuat beberapa widget di dalam Windows atau di dalam jendela utamanya, yaitu ada label keterangan yang berisikan silakan masukkan data grafik dengan menggunakan font Tahoma dan ukuran 12. Lalu ada keterangan DT. Besar DT yaitu 0,01 second. DT adalah pertambahan waktunya. Kemudian ada keterangan gravitasi atau percepatan gravitasi dengan besar 9,8 meter per second kuadrat. Lalu ada untuk input sudut elevasi, kemudian ini kemiringan entry yaitu membuat kotak inputnya, dan keterangan satuannya yaitu derajat. Kemudian selanjutnya adalah untuk input kecepatan awal. Di sini ada keterangannya, kemudian di bawahnya untuk kotak inputnya dan satuannya. Lalu ada widget reset berbentuk tombol reset. Ada tombol untuk hasil yang saya beri tulisan jalankan menggunakan font
Helvetica 10 bolt dengan ukuran 10 ini. Yang di bolt ukuran tombolnya 40 kali 6, berwarna putih untuk fontnya dan backgroundnya hijau. Kemudian ada tombol close dan widget space ini untuk memberi jarak kosong antara widget satu dengan satunya. Kemudian kita meletakkan dan menata widget di dalam Windows. Di sini saya menggunakan grid. Kita mulai dari grid awal, grid 1 atau ditulis 0, kolom 0. Itu untuk label keterangan, silakan masukkan data grafik ini. Kemudian kita beri jarak dan di bawahnya ada label keterangan DT. Kemudian label keterangan gravitasi, lalu kita beri jarak lagi, lalu ada untuk input kemiringan atau sudut elevasi. Di kolom 1 ada label ini keterangan sudut elevasi, kemudian di kolom 2 ada kotak inputnya, dan di kolom 3 ada satuannya. Kemudian lanjut ke baris bawahnya, yaitu untuk menginput kecepatan awal. Di kolom 0 ada label keterangan kecepatan awal, kemudian di kolom 1 atau kolom kedua ada box untuk inputnya, dan di kolom ketiga ada satuan kecepatan awal. Kemudian kita beri jarak 2 kali, lalu di baris paling bawah ada tombol hasil di kolom kedua. Kemudian kolom pertama ada tombol reset, dan di kolom ketiga ada tombol close. Kemudian yang terakhir adalah root.mainloop, yaitu agar aplikasinya tidak langsung menutup. Kita coba jalankan aplikasinya. Di sini langsung muncul jendela utama aplikasinya. Ada keterangan tadi, silakan masukkan data grafik. Ada keterangan DT, nilainya 0,01 second dan kecepatan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Ini adalah yang digunakan dalam aplikasi ini. Kemudian kita bisa menginputkan sudut elevasi dan kecepatan awalnya. Di sini saya mencoba sudut elevasinya adalah 30 derajat dan kecepatan awalnya adalah 100. Langsung saja kita jalankan. Ya, muncul grafik hasilnya. Di sini adalah grafik dari pergerakan benda. Benda akan bergerak dan menyentuh tanah lagi pada jarak sekitar hampir 900 meter. Dan ketinggian maksimumnya adalah di sini. Dan di running code sudah muncul keterangan ketinggian maksimum, yaitu sebesar 127,5 meter, jarak maksimum sebesar 884 meter, dan waktu tempuh sebesar 10,2 second. Di aplikasi ini kita bisa membuat lebih dari satu grafik sekaligus. Kita coba ganti dengan kecepatan awal 150 dan sudut elevasinya 45 derajat. Saya jalankan dan muncul hasilnya. Untuk yang grafik kedua berwarna oranye ini, dan muncul keterangannya juga di running code, yaitu ketinggian maksimumnya sebesar 573 dan seterusnya. Kemudian
tombol reset ini untuk menutup dan menghapus input yang ada di sini. Dan aplikasi ini bisa digunakan kembali. Kita coba lagi dengan sudut elevasi 25 derajat dan kecepatan awal 50. Yap, langsung muncul hasilnya. Kemudian ada tombol exit untuk menghentikan program. Kemudian ketika dipencet akan muncul kotak seperti ini, lalu kita klik OK saja. Ya, selanjutnya kita lanjut ke aplikasi grafik gerak jatuh bebas. Pada aplikasi gerak jatuh bebas, algoritma atau program yang digunakan hampir sama seperti aplikasi grafik gerak parabola. Pertama-tama kita menyiapkan modul Python yang dibutuhkan, ada 3 seperti tadi, ada modul NumPy, ada modul Matplotlib. Modul ini digunakan untuk menggambar grafik dari gerak jatuh bebas. Lalu ada TK Inter untuk membuat GUI atau user interface-nya. Selanjutnya membuat fungsi untuk grafik yang akan dibuat. Sama masih kita namai grafik. Kita membuat array, kemudian mendefinisikan variabelnya, ada ketinggian yang diinputkan oleh user, kemudian kecepatan awal, waktu awal 0, besar dari percepatan gravitasinya sebesar 9,81, lalu ada pertambahan waktu dan CD atau koefisien drag, nilainya bisa diinputkan oleh user. Lalu ada perulangan while dengan syarat ketinggian lebih dari 0. Ada rumus kecepatan, ada rumus ketinggian, dan rumus pertambahan waktu. Lalu menampilkan waktu tempuh yang dialami benda dan kecepatan maksimal benda. Lalu di sini ada 2 grafik. Grafik pertama yaitu grafik kecepatan terhadap waktu untuk sumbu X adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah kecepatan. Kita beri label dan kita beri judul gerak jatuh bebas. Di grafik kedua adalah grafik ketinggian terhadap waktu, yaitu sumbu Y-nya adalah ketinggian dan sumbu X-nya adalah waktu, dan get BLT show untuk menampilkan grafiknya. Lalu membuat fungsi untuk tombol reset seperti tadi, membuat fungsi untuk tombol exit. Lalu di sini saya menambahkan tombol untuk menampilkan rumus. Jadi kita harus membuat fungsi dari tombol tersebut. Saya namai fungsinya yaitu rumus 1. Untuk perintahnya adalah membuat jendela baru dengan judul rumus dan berukuran 300 kali 150 pixel. Saya beri keterangan yaitu berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari grafik gerak jatuh bebas. Lalu ada rumus kecepatan, dan rumus ketinggian. Kita di bawahnya ada membuat root Windows untuk membuat jendela utama aplikasi. Root sama dengan TK.
dengan nama gerak jatuh bebas dan ukuran 350 kali 250. Kita membuat widget yang ada dalam Windows atau aplikasi jendela utama aplikasi. Seperti tadi ada keterangan, kemudian label gravitasi, label keterangan gravitasi yang digunakan. Ada ini untuk menginputkan ketinggian awal, lalu ada untuk menginputkan nilai CD, untuk tombol reset, tombol hasil atau tombol jalankan, ada tombol close atau exit, ada tombol untuk rumus, dan space untuk jarak. Lalu kita meletakkan dan menata widget di dalam Windows atau jendela utama. Pertama adalah keterangan yang ini, silakan masukkan, lalu kita kasih jarak seperti tadi. Ada keterangan gravitasi, kemudian dikasih jarak, dan kita atur input untuk input ketinggian awalnya di baris keempat, untuk input nilai CD di baris kelima, lalu kita kasih jarak, dan untuk tombol rumusnya berada di baris ke-7, dan untuk 3 tombol terakhir berada di baris ke-8. Jadi tombol ini adalah untuk memanggil fungsi yang sudah kita buat seperti di atas yang kita buat ini. Jadi ketika tombol ditekan akan memanggil rumus yang ada, rumus atau perintah yang ada di fungsi ini. Dan yang terakhir adalah root main loop. Langsung kita coba jalankan aplikasinya. Di sini keluar jendela utama aplikasinya. Bentuknya hampir sama seperti aplikasi yang tadi, namun ada tambahan tampilkan rumus, dan tombol jalankan ini saya ganti warna jadi merah. Untuk inputnya ada ketinggian awal dan koefisien drag. Langsung saja kita coba, yaitu saya coba ketinggian awal adalah 4 meter dan koefisien dragnya sebesar 0,4. Sebelumnya kita lihat dahulu apa rumus yang digunakan pada aplikasi ini. Di aplikasi ini menggunakan rumus percepatan, yaitu min dikurangi CD kali V kuadrat. Kemudian kecepatannya adalah V0 plus AT, dan ketinggian adalah H0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini saja kita jalankan. Sudah muncul grafiknya. Di sini ada 2 grafik. Grafik pertama yaitu kecepatan terhadap waktu. Grafiknya melandai karena terdapat CD atau koefisien drag, dan grafik kedua adalah ketinggian terhadap waktu, ini berwarna biru. Kemudian di running code ada keterangan untuk waktu tempuhnya, yaitu sebesar 1,15 second, dan kecepatan maksimal adalah minus 4,85 meter per second. Kita tutup rumusnya dulu. Ini seperti tadi, jika menekan tombol reset maka
grafiknya akan tutup dan inputnya akan dihapus. Kita coba lagi pada ketinggian 20 dan koefisien drag sebesar 0,3. Kita jalankan lagi dan aplikasi sudah menghasilkan grafik yang baru. Kita tutup programnya dengan menekan tombol exit, klik OK, dan selanjutnya kita lanjut ke kesimpulan pada final project kali ini. Jadi kesimpulannya yaitu dapat saya simpulkan bahwa pada project ini kita telah berhasil membuat aplikasi yang dapat memudahkan dalam perhitungan dan pembuatan grafik dari gerak parabola dan gerak jatuh bebas. Aplikasi ini mempunyai GUI yang dibuat menggunakan modul TK-Inter pada bahasa pemrograman Python. Aplikasi yang dihasilkan cukup simpel dan mudah digunakan, namun masih memiliki banyak kekurangan dan bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Dan sekian presentasi saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.